Pernah kebayang nggak gimana caranya janji bayar dari pelanggan bisa berubah jadi uang beneran di rekening kita? Nah, itulah inti dari anggaran piutang usaha. Ini tuh alat yang super penting, yang bisa jadi bensin buat pertumbuhan bisnis Anda. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar ya. Siapa sih yang nggak mau omset penjualannya naik drastis? Pasti semua mau kan? Ini kan impian semua pebisnis. Ternyata, salah satu cara paling jitu itu, ya dengan ngasih pelanggan kemudahan buat beli sekarang, bayar nanti. Betul, jualan secara kredit. Tapi, tunggu dulu. Ini ada seninya loh, nggak bisa sembarangan. Nah, ngomongin soal kredit itu, ibaratnya kayak lagi jalan di atas seutas tali. Seru sih, tapi juga ngeri-ngeri sedep. Di satu sisi ada keuntungan gede banget yang menanti, tapi di sisi lain ada resiko yang siap-siap bikin kita jatuh. Yuk kita timbang-timbang dulu untung ruginya. Oke, kita lihat sisi baiknya dulu ya. Manfaatnya tuh jelas banget. Pertama, sudah pasti omset penjualan bisa langsung meroket. Artinya apa? Potensi cuan juga makin gede. Terus kita juga bisa bangun hubungan yang lebih erat sama pelanggan, bikin mereka jadi loyal. Bahkan nih, kalau kreditnya jangka panjang, bisa ada untung tambahan lagi. Wah, ini sih resep manjur buat bisnis biar makin gede. Tapi, seperti yang kita tahu, setiap penari di atas tali pasti sadar ada risikonya kan? Ngasih kredit itu bukan berarti kerjaan kita selesai pas barang laku. Justru sebaliknya, disitulah babak baru, dimulai. Nah ini dia nih, sisi gelapnya. Setidaknya ada 3 biaya yang harus kita waspadai. Pertama, biaya modal. Gampangnya, duit kita jadi nyangkut di luar sana, nggak bisa diputar buat yang lain. Kedua, ada biaya administrasi, ya buat ngurusin tagihan dan pencatatan. Dan yang paling horor, piutang tak tertagih atau bad debts. Ini nih resiko paling ngeri di mana uang kita bisa hilang begitu aja. Terus gimana dong? Masa kita harus takut? Tentu nggak. Kuncinya adalah gimana caranya kita bisa nikmatin manfaatnya tanpa kejebak sama risikonya. Jawabannya, 1. Pengelolaan yang aktif. Ini bukan lagi soal pasrah nungguin dibayar, tapi soal kita yang pegang kendali. Dan jaring pengamannya itu apa? Jawabannya adalah sebuah kebijakan piutang yang jelas dan konsisten. Anggap aja ini semacam aturan main yang disepakati bareng antara kita dan pelanggan. Kalau nggak ada aturan main ini, ya sama aja kita lagi berjudi dengan cash flow kita sendiri. Bahaya kan? Lalu kebijakan yang bagus itu isinya apa aja sih? Simpelnya, dia harus ngejawab pertanyaan-pertanyaan kunci. Pertama, berapa batas utang atau plafon buat tiap pelanggan? Kedua, kapan batas waktu bayarnya? Ketiga, dan ini yang paling penting, siapa aja yang boleh ngutang? Nah, kebijakan ini juga ngebantu kita siap-siap soal biaya, termasuk nyiapin dana cadangan kalau ada yang macet bayarnya. Nah, ini nih pertanyaan jutaan dolarnya. Gimana caranya kita milih siapa yang bisa dipercaya buat dikasih utang? Salah kasih utang ke orang? Wah, bisa jadi bencana buat bisnis. Tapi tenang, untungnya ada loh contekan atau kerangka kerja yang udah terbukti ampuh buat ngebantu kita. Dan inilah dia contekan saktinya, 5C kredit. Ini kerangka klasik, tapi masih relevan banget. Jadi kita harus lihat 5 hal. Pertama, character. Ini soal reputasi dan kejujuran mereka. Kedua, capacity, alias kemampuan finansial mereka buat bayar. Ketiga, capital, seberapa besar modal atau aset yang mereka punya. Keempat, collateral, ada jaminan nggak yang bisa dipegang. Dan terakhir, conditions, kita juga harus lihat kondisi ekonomi lagi gimana. Kalau kita cek kelima hal ini, resiko kita bisa turun drastis. Oke, aturannya udah ada, cara milih orangnya juga udah. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis tapi seru. Gimana cara kita meramal uang tunai yang bakal masuk dari penjualan kredit ini. Biar gampang, kita pakai contoh ya. Anggaplah ada perusahaan namanya Kolak Pisang Jaya. Nah, coba lihat deh, 80% dari penjualan mereka itu ternyata penjualan kredit. Cuma 20% yang tunai. Kebayangkan betapa pentingnya ngurusin piutang buat kelangsungan hidup bisnis mereka? Terus gimana sih Kolak Pisang Jaya ini bikin prediksinya? Sebenarnya logis banget kok. Langkah pertama, mereka totalin dulu semua penjualan kredit di periode itu. Langkah kedua, mereka lihat data lama, kebiasaan pelanggan gimana. Oh, ternyata biasanya 75% bayar pas waktu, 25%-nya telat sebulan. Ketiga, mereka sisihin sedikit misalnya 0,5% buat jaga-jaga kalau ada yang nggak bayar. Nah, hasilnya, itulah perkiraan kas yang bakal mereka terima. Oke, kita udah punya kebijakan, udah bisa bikin perkiraan juga. Tapi, pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau semua yang kita lakukan ini udah efisien atau belum?
Nah, makanya kita butuh rapor buat ngukur kinerja kita. Iya kan? Punya kebijakan dan bisa bikin ramalan itu bagus. Tapi tahu nggak kita udah kerja dengan baik atau belum? Karena sekedar melakukan itu beda loh sama melakukan dengan efisien. Nah, disinilah angka-angka atau metrik jadi pahlawannya. Dan metrik utamanya itu namanya tingkat perputaran piutang usaha. Gampangnya gini deh, angka ini ngasih tahu kita seberapa ngebut kita mengubah tagihan-tagihan di luar sana jadi uang tunai di kantong kita. Rumusnya gimana? Gampang banget. Tinggal ambil total penjualan kredit selama setahun, terus dibagi sama rata-rata piutang kita. Udah, gitu aja. Simple kelihatannya, tapi hasilnya, wah, powerful banget buat ngasih gambaran. Terus angka yang bagus tuh yang gimana? Pokoknya makin tinggi angkanya makin bagus. Angka yang tinggi itu artinya mesin kas kita mulernya kencang. Kita jualan, nagih, dapat duit, jualan lagi. Cepet banget siklusnya. Artinya ada modal segar terus buat bisnis kita lari lebih kencang. Jadi sebagai penutup, coba deh kita ubah cara pandang kita. Mengelola piutang itu bukan cuma soal nagih-nagih utang, bukan cuma kerjaan admin. Ini tuh soal strategi, soal gimana kita secara cerdas ngasih bahan bakar buat mesin pertumbuhan perusahaan kita. Jadi, saya tinggalin Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kebijakan kredit yang Anda punya sekarang ini sebetulnya jadi mesin pertumbuhan atau malah jadi jebakan kas yang diam-diam menggerogoti bisnis? Jawaban atas pertanyaan ini bisa jadi sangat menentukan masa depan perusahaan Anda. Terima kasih sudah menyimak.